Shalom, mahasiswa, mahasiswi Universitas Siliwangi yang dikasihi oleh Tuhan. Senang saya bisa berjumpa dengan Anda sekalipun lewat media seperti ini. Saya berdoa dimanapun Anda berada, tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kita tahu ada situasi yang sementara terjadi di negeri kita yang kita sama sekali tidak pernah harapkan, tetapi Tuhan izinkan kita harus melalui dan melewatinya. Doa saya, Anda semua dan keluarga ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga situasi yang sulit ini boleh segera Tuhan pulihkan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya rindu mempersembahkan satu pujian. Kiranya pujian ini bisa menguatkan setiap Anda. Oh, oh, oh. Di tanganmu ini janjiku, setiap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, bukan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari saat ini kita membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah
orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudari, ada satu kampung kecil yang terletak di tepi Danau Galilea di sebelah utara Pulau Halmahera yang bernama Duma. Di sekeliling danau ada pohon dan perdu tumbuh lebat dan juga pohon kelapa untuk bahan kopra. Duma adalah salah satu simbol kekristenan di utara Kepulauan Maluku. Ia termasuk salah satu kampung Kristen yang pertama. Dan di kampung itu ada makam dari seorang pendeta Belanda yang bernama Hendrik van Dijk, di mana ia mulai bekerja di kampung ini pada tahun 1886. Bagaimana Van Dijk bisa tinggal dan sehingga ada makamnya di sana? Dikisahkan bahwa sesungguhnya orang-orang di sana masih percaya tentang hadirnya hantu raksasa. Dan oleh masyarakat sekitar, Van Dijk ditantang untuk melawan hantu itu. Dan ia menerima tantangan itu. Ia membangun rumah di kampung itu dan memang tak terjadi apa-apa dalam diri Van Dijk. Sementara terjadi hujan yang sangat lebat, air naik, rumah yang dibangun oleh Van Dijk pun selamat, sehingga bisa dipakai untuk memelihara penduduk yang ada di desa itu. Sehingga singkat cerita, nama kampung itu dulunya adalah Moro Duku, tanah para raksasa tinggal di daerah itu. Sekarang diganti menjadi Duma dari frase yang berkata Duma Widohawa. Artinya, api dia yang dimaksud adalah Van Dijk tidak dilukai. Van Dijk meninggal pada tahun 1900. Yang menarik, di sana terdapat monumen yang dimana patung berdiri dan menunjukkan tokoh daripada Hendrik Van Dijk ini. Digambarkan dia sedang berdiri di atas globe sambil memegang Injil di tangan kiri dan cangkul di tangan kanannya. Cangkul merupakan simbol bahwa selama melakukan misinya, Van Dijk juga memberdayakan sektor perkebunan yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Saudara-saudara, tentu kita belum pernah mengalami hal yang dialami oleh Van Dijk. Kita pergi ke satu tempat, kita menginjil, dan di situ kita menemukan tantangan yang besar melawan kuasa-kuasa kegelapan. Hari-hari yang kita hadapi saat ini adalah hari-hari yang dialami oleh semua orang. Oleh hanya karena satu wabah bisa melumpuhkan segala situasi yang harus kita kerjakan. Pertanyaannya, di dalam situasi yang seperti itu, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana yang dibacakan tadi, ketika seseorang ada di dalam masa sulit yang digambarkan sebagai orang yang mengalami masa penindasan seperti yang dicatat di dalam kitab Mazmur, dan juga bukan hanya sekedar mengalami masa penindasan, tetapi di sana dikatakan mengalami kesesakan. Apa yang dilakukan oleh orang yang sedemikian? Alkitab mencatat orang itu berseru, dan waktu orang yang ada di dalam penindasan dan kesesakan berseru kepada Tuhan, Alkitab mengatakan ia menyelamatkan orang itu dari ketertindasannya, dari kesesakannya. Itu sebabnya saudara-saudari, apa yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memiliki sikap hati yang benar di saat masa sulit. Saya mau katakan,
Semua orang akan mengalami masa sukar. Semua orang akan mengalami masa sulit. Tak ada satupun, dan buktinya hari ini kita semua mengalami masa sulit itu. Tetapi sekali lagi, yakinlah kepada Tuhan. Di tangan Tuhan, di tangan kasih Tuhan, di tangan kuasa Tuhan, saudara-saudari, kita akan selalu ada dalam perlindungannya. Bagian kita bukan melihat apa yang terjadi. Bagian kita bukan menganalisa mengapa ini begini, mengapa itu begitu, mengapa semua terjadi. Bukan itu. Bagian kita adalah kita harus tetap memiliki sikap hati yang benar dalam menghadapi kesulitan atau masa sukar itu. Sikap hati yang seperti apa? Di ayat yang ke-8 dikatakan tadi, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita ingin melewati masa sukar hari-hari ini, kalau kita ingin melewati situasi yang sulit yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini, atau boleh diistilahkan, kalau badai itu ingin segera berlalu, saudara harus membangun sikap yang semakin takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Sekali lagi, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Artinya, sekalipun ada masa sulit, sekalipun ada masa sukar, kalau kita takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita, maka Tuhan akan melindungi kita, maka Tuhan akan meluputkan kita. Bukankah tadi dikatakan orang yang tertindas itu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruannya dan meluputkannya dari yang namanya kesesatan. Hari-hari ini, sudahkah kita semakin cinta akan Tuhan? Sudahkah kita semakin takut akan Tuhan? Saudara-saudari, di tengah keadaan seperti ini, tidak ada yang lain yang kita harus bangun dalam hidup ini. Semakin takut akan Tuhan. Semakin takut akan Tuhan. Saya ulang, semakin takut kepada Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan, dia akan menerima perlindungan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu menghormati Tuhan di segala keadaan. Orang yang takut akan Tuhan, sekalipun beribadah lewat aplikasi seperti ini, dia akan tetap sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak akan main-main. Dia tidak akan bahkan mempermainkan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh percaya, seperti pujian tadi mengatakan, Yesus, aku percaya, hidupku milikku, hidupku ada di tangan. Sikap hati yang kedua, kita harus berlindung bukan kepada kekuatan kita. Kita harus berlindung bukan kepada kehebatan kita. Kita harus berlindung bukan kepada kekuasaan manusia, tetapi kita harus berlindung di dalam iman kita kepada Tuhan. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Artinya saudara-saudari, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan turun atas kehidupan kita. Perlindungan Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang real dan nyata. Justru kita akan bisa merasakan dilindungi karena ada situasi sulit di sekeliling kita, karena ada masa yang sukar di sekeliling kita. Makanya kita akan terus berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Di dalam perlindunganmu, aku
menjadi tenang. Di dalam perlindungan-Mu, aku menjadi pribadi yang tidak takut menghadapi situasi apapun, sesulit apapun. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi saudara, hiduplah dalam sikap takut akan Tuhan. Yang kedua, hiduplah berlindung di dalam iman kepada Tuhan. Yang ketiga, hidup benar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang menguji kita. Hari-hari ini Tuhan sedang menyaring kita. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidupnya benar, hidupnya yang berkenan kepada Tuhan. Sebab tentu masih ingat ada satu pujian yang berkata seperti ini: Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak. Coba perhatikan. Artinya, sekalipun saudara ada di situasi yang sulit, sepertinya saudara sudah jatuh, tetapi saudara tidak sampai tergeletak. Mari, kalau saudara meyakini bahwa Tuhan itu bisa dipercayai, pribadi yang bisa diandalkan, pribadi di mana saudara sungguh-sungguh bisa mempercayakan diri saudara kepada Dia, bangun ketiga sikap ini. Takut kepada Tuhan, berlindung di dalam iman kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau tiga perkara ini saudara yakini dan juga imani dan lakukan, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupanmu. Dikatakan saudara, apakah tindakan Tuhan? Tadi dikatakan di ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Artinya, ketika saudara berseru kepada Tuhan, menumbuhkan sikap takut kepada Tuhan, menumbuhkan iman percaya dan berlindung sungguh kepada Tuhan, menjalani kehidupan dengan benar, maka Tuhan bertindak. Dia menjaga engkau dan saya. Dia menjaga engkau dan saya. Bukan hanya menjaga, tetapi dikatakan Dia melepaskan orang-orang benar itu dari kesesatan. Saudara-saudari, Tuhan rindu kita menjadi umat yang semakin mengasihi Dia. Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang semakin menghormati Dia. Saya terlalu yakin situasi sulit seperti ini, sebagaimana tadi saya sudah ungkapkan, Tuhan sedang memurnikan kita. Tuhan sedang memurnikan saudara dan saya. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada, sebab hari-hari ini jahat kata firman Tuhan. Ketika engkau dan saya mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan hidup semakin menghormati Tuhan, dengan hidup semakin cinta Tuhan, dengan hidup semakin beriman kepada Tuhan, dengan hidup benar di hadapan Tuhan, penjagaan Tuhan pasti ada. Amin. Penjagaan, pemeliharaan Tuhan pasti ada. Maka Dia melepaskan kau dari setiap situasi sulit. Doa saya, dimanapun kalian berada, kiranya Tuhan melindungi kita. Sebagaimana doa berkat yang disampaikan oleh para imam dan bangsa Israel, dikatakan Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
saudara-saudari, mari katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, aku hanya mau menjadi milik-Mu. Aku mau serahkan hidupku hanya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku melewati masa sukar, masa sulit, sehingga aku tetap bisa setia kepadamu. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita mengangkat satu pujian bersama dengan berkata, berserah kepada Tuhan, hati dan perbuatanku, waktuku pun hanya milik Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memperdengarkan isi hatimu melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur, sehingga oleh karenanya hidup kami berbuah. Tuhan, ampuni kami kalau di dalam kehidupan kami, ketika kami menghadapi masa sulit, masa sukar, kami bukan semakin percaya kepada Engkau, kami bukan semakin takut kepada Engkau, justru kami semakin jauh dari Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biarlah sejak saat ini sampai dengan selama-lamanya, kami boleh terus melekat kepada Engkau, tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.